Bismillahirrahmanirrahim. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wasi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وبصارنا قوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. نسألك اليسر المعدى في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat yang menghubungkan kita dengan Rasulullah. Semoga kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Mengawali mudzakarah kita pada sore hari ini, insyaallah pada kesempatan ini kita akan isi dengan kisah-kisah, cerita-cerita yang tertulis di literatur umat Islam, kitab-kitab hadis di antaranya. Yang pertama, kisah tentang seseorang bernama Sayyar. Kisah tentang mengucapkan salam kepada anak kecil. Seseorang bernama Sayyar bercerita, kuntu amshi ma'a Thabit al-Bunani. Dulu aku pernah berjalan bersama Thabit al-Bunani. Famarra bisibyanin fasallama alaihim. Maka saat bertemu anak-anak, Thabit mengucapkan salam kepada mereka. Wa haddatsa Thabitun annahu kana yamshi ma'a Anas. Kemudian Thabit menceritakan bahwa dulu dia pernah berjalan bersama Anas bin Malik. Famarra bisibyanin fasallama alaihim. Lalu Anas bin Malik ketemu anak-anak dan mengucapkan salam kepada mereka. Wa haddatsa Anasun annahu kana yamshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Famarra bisibyanin fasallama alaihim. Bahwa Anas pernah berjalan bersama Rasulullah, saat bertemu anak-anak, Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka. Jadi ini menjadi standar kita ketika bertemu orang lain. Ya. Nek ketemu anak-anak, kita mengucapkan salam. Kita nggak bahas secara lebih jauh tentang salam, panjang ya. Tapi hadis ini ada rentetan kisah. Yang pertama, Anas bin Malik yang notabene-nya adalah ulama besar, ulama sahabat. Ketika bertemu anak-anak, beliau mengucapkan salam karena meniru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kelasnya beliau, kalau ketemu anak-anak mengucap salam. Yang kemudian apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik itu ditiru oleh murid beliau namanya Thabit
Bunani. Maka Sabit al-Bunani yang notabene orang soleh, orang besar, ketika ketemu anak-anak mengucapkan salam. Maka saatnya ketika Sabit punya murid namanya Sayyar, pun Sayyar mendapatkan pelajaran dari Sabit al-Bunani, lek ketemu anak-anak mengucap salam. Ini inti kisahnya apa? Inti dari pembelajaran kisah ini apa? Yaitu ujungnya meniru Kanjeng Nabi tentang salam. Nah, makanya saya kira ketemu, kalau kita diajarkan oleh Rasulullah kan kalau ketemu itu kan mengucap salam ya. Sing luwe apik sing ndi nalika ada dua orang bertemu, sing luwe apik sing diisi salam. Itu diantaranya. Ini kisah yang pertama tentang Sayyar dari Sabit dari Anas bin Malik mendapat pelajaran dari Kanjeng Nabi. Cerita pertama. Kemudian cerita kedua tentang memohon izin. Setelah salam kan memohon izin kalau. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri. Kuntu jalisan bil Madinah. Abu Sa'id Al-Khudri itu nama aslinya siapa? Lupa saya. Ayahnya kan syuhada ya, syuhada Uhud namanya. Abu Sa'id Al-Khudri cerita, kuntu jalisan bil Madinah fi majlisil Ansor. Fa'atana Abu Musa faza'an. Satu saat aku sedang duduk bersama komunitas Ansor. Tiba-tiba Abu Musa al-Asy'ari datang dalam keadaan ketakutan. Ada rasa takut. Qulna ma sya'nuka? Kami bertanya, ada apa dengan engkau wahai Abu Musa? Saat itu Abu Sa'id masih muda ya. Abu Musa sudah senior. Abu Musa al-Asy'ari yang menjadi salah satu sahabat yang bacaan Al-Qur'annya indah ya. Kemudian Abu Musa menjelaskan, Inna Umara arsala ilayya an atiyahu. Umar khalifah waktu itu mengirim orang untuk menyuruh agar aku menghadap. Fa'ataitu babahu. Maka aku datang di pintu rumahnya, fasallamtu salasan falam yarudda alayya. Aku saat itu salam 3 kali, Umar enggak menjawab. Faraja'tu. Maka aku pun pulang. Ini ceritanya siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Faqala ma mana'aka an ta'tiyana. Ma mana'aka an ta'tiyana. Kemudian setelah Abu Musa pulang itu, karena sudah salam 3 kali, ternyata Sayyidina Umar tahu kalau Abu Musa barusan datang. Dipanggil. Dipanggil lagi Abu Musa datang ketemu sama Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar ada kesan menyalahkan Abu Musa. Ma mana'aka an ta'tiyana. Wahai Abu Musa, apa yang membuat engkau tidak datang memenuhi panggilanku? Kata Sayyidina Umar, fakultu inni ataituka fasallamtu ala babik salasan. Saya sudah datang, sudah bahkan salam 3 kali di depan pintu rumah jenengan. Falam yaruddu alayya. Tapi ternyata salam saya yang 3 kali itu tidak ada jawaban. Faraja'tu, maka saya pulang. Karena waqad qala Rasulullah, dan karena sungguhnya Rasul telah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza sta'dzana ahadukum salasan falam yu'dzan lahu falyarji." Jika salah seorang kalian telah memohon izin 3 kali dan belum mendapat izin, maka silakan pulang. Ini jawaban Abu Musa yang ketika itu disalahkan oleh Khalifah Umar karena dianggap tidak memenuhi panggilan. Maklum ya, taatul amir menjadi sebuah hal yang sangat dihayati oleh kehidupan para sahabat. Taat pimpinan.
Faqala Umar, mendapat penjelasan dari Abu Musa, Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian akim alaihi al-bayinah wa illa auja'tuka. Temen tak kon wis teko nang omahku. Endi saksine? Kalau enggak ada saksi tak hukum kamu. Wa illa auja'tuka. Makanya tadi Abu Musa datang ke komunitas Ansor dalam keadaan merasa takut. Karena kalau nggak ada saksi, ini saya kena hukuman ini. Faqala Ubay bin Ka'ab. Maka ketika Abu Musa menceritakan itu di komunitas Ansor itu, Ubay bin Ka'ab yang waktu itu juga sangat senior, "Fallahi la yaqumu ma'aka illa ahdatsuna sinnan." Demi Allah tidak akan membersamaimu kecuali yang paling muda di antara kami. Qum ya Aba Sa'id. Kemudian Ubay bin Ka'ab waktu itu menyuruh Abu Sa'id Al-Khudri, perawi hadis ini, untuk menjadi saksi bagi Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian Abu Sa'id berkata, "Faqumtu hatta ataitu Umar. Faqultu qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza." Maka Abu Musa Abu Sa'id mengikuti Abu Musa, dan di hadapan Sayyidina Umar beliau juga bersaksi mendengar hal yang sama seperti didengar oleh Abu Musa dari Kanjeng Nabi. Nah, faqala Umar, mendengar kesaksian Abu Sa'id Al-Khudri, Sayyidina Umar kemudian baru nerima hadis itu. Khafiya alayya hadza min amri Rasulillah. Khafiya hadza alayya hadza min amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alhani anhu as-safaq bil aswaq. Urusan atau ajaran-ajaran Kanjeng Nabi banyak terlewat dari kita karena sibuk ngurusi perdagangan di pasar. Nah, cerita tentang Abu Musa dan Abu Sa'id Al-Khudri tadi itu, satu, memberikan pelajaran Sayyidina Umar tatsabbut dengan hadis-hadis Rasulullah, tidak serta-merta menerima hadisnya Rasulullah kecuali ada penguat. Walaupun bicara tentang hadis ahad itu panjang, itu juga bisa diterima. Tapi mendengar kesaksian itu akan semakin menguatkan. Ya, kayak ceritanya sahabat Dzulyadan, Rasulullah sholat 2 rakaat salam itu kan, kemudian sahabat itu mengatakan kepada Rasulullah, sholatnya digosor atau jenengan lupa? Oh enggak, sholatnya enggak digosor, aku lupa paling. Akhirnya Rasul tanya pada para sahabat, benar tak sinti omong Dzulyadan? Nggih, benar Kanjeng Nabi. Beliau kemudian nambah lagi 2 rakaat. Nah, dalam kasus ini ketika Abu Musa tidak disalahkan oleh Sayyidina Umar karena dianggap tidak memenuhi panggilan, Abu Musa membela, justru yang saya lakukan itu menjalankan sunnah Kanjeng Nabi, bahwa mau masuk rumah orang, kalau sudah salam 3 kali tidak mendapatkan jawaban, pulango. Jangan di salam 5 kali sampai 10 kali. 3 kali gak dijawab berarti orangnya tidak di rumah, 1, atau orangnya lagi tidak mood bertemu tamu ya. Anak turu mbok keduk terus ya. Aja kayak kaedah sapa sing metuk pintu dibuka ya. Adabnya begitu. Nah, makanya sama dengan orang HP itu ya, sudah dibel 3 kali, barangkali kalau standarnya ini gak dijawab, ya sudah jangan dibel terus, barangkali orangnya lagi sibuk. Tapi sebagaimana kisah sebelumnya tentang salam kepada anak kecil, motivasinya adalah Abu Musa pengen mengamalkan ajarannya Kanjeng Nabi, bahwa salam ke rumah orang itu cukup 3 kali. Itu pun kalau orang Jawa ditambah ketukan ya. Jadi yang malah mengganggu ketukannya ya. Dor ya. Ya, ini adab-adab Islam. Kisah berikutnya, cerita doa ya. Nanti kesimpulannya di akhir. Ini masalah mencium Hajar Aswad. Nah, semoga kita diberikan kesempatan mencium Hajar Aswad
sesering mungkin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Diceritakan oleh Abdullah bin Sarjis, Ra'aitul Asla', yakni Umar bin Khattab. Saya melihat Umar bin Khattab yuqabbilul hajar wa yaqulu. Beliau Sayyidina Umar bin Khattab mencium hajar aswad sambil mengatakan, wallahi inni la uqabbiluka wa inni a'lamu annaka hajarun wa annaka la tadur wa la tanfa. Jadi sambil mencium hajar aswad, Sayyidina Umar bilang, demi Allah saya memang menciummu wahai hajar, dan saya juga tahu bahwa kamu hanya batu, ya. Kamu nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa memberikan bahaya, mendatangkan bahaya atau memberi manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbaltuka. Andaikan dulu saya tidak pernah melihat Kanjeng Nabi menciummu, saya juga nggak akan menciummu. Walaupun nanti pernyataan Sayyidina Umar ini dibantah oleh Sayyidina Ali. Tapi motivasinya apa? Walaupun tidak jelas maknanya dari mencium hajar aswad itu apa, Sayyidina Umar tetap melakukannya karena melihat Rasulullah melakukan itu. Sementara ada riwayat lain yang juga bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri, bagaimana kisah tentang salam 3 kali. Hajjajna ma'a Umar ibn al-Khattab. Kami pernah berhaji bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, falamma dakhala tawaf istaqbala al-hajar. Faqala, maka ketika beliau tawaf, saat tepat di hadap searah dengan hajar aswad, Sayyidina Umar mengatakan, inni a'lamu annaka hajarun wala tanfa la tadur wala tanfa. Aku ngerti sampean niku mung watu, gak iso memberi manfaat, gak iso memberi bahaya. Walaula anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbaltuka. Andaikan aku tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Tsumma qabbalahu, baru bicara setelah bicara begitu Sayyidina Umar mencium hajar aswad. Jadi pernyataan andaikan aku tidak pernah melihat Rasul menciummu, aku enggak menciummu itu lebih dahulu pernyataannya daripada menciumnya. Kalau versi riwayat ini. Tapi kalimat Sayyidina Umar ini didengar oleh Sayyidina Ali. Faqala lahu Ali bin Abi Thalib, maklum ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Bala ya Amir, ya orang ngono Sayyidina Umar wa Amirul Mukminin, innahu yadur wa yanfa. Hajar aswad itu bisa memberikan bahaya, juga bisa memberi manfaat. Ulama itu hakimun alal hakim ya, alal umaro ya. Sayyidina Umar gak langsung terima ya. Bima qala bi kitabillahi azza wa jalla. Hajar aswad itu memberi bahaya, memberi manfaat. Apa dasarnya? Kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Ali, kitab Allah. Wa aina dzalika min kitabillah? Di mana itu dasar di kitab Allah? Sayyidina Ali kemudian membaca firman Allah, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ketika Allah mengambil semua bakalan ya, bahan baku ini menungso dari punggung Adam, mengambil yang akan dari keturunan Adam semuanya, wa asyhadahum ala anfusihim, kalau dalam bahasa ilmu kita namanya alamudzar. Jadi ketika di alamudzar, Allah mengambil persaksian seluruh umat manusia, apakah aku bukan Tuhan kalian? Qalu bala. Nggih, engkau Tuhan kami ya Allah. Nah, tapi kemudian ada yang mengkufuri, mengingkari perjanjian itu. Kemudian Sayyidina Ali melanjutkan, khalaqallahu Adama wa masaha ala dhahrihi. Allah menciptakan Adam lalu mengusap punggungnya, faqarrarahu bi annahu rabbu wa annahum al-abidu. Singkat cerita, kemudian Sayyidina Ali mengatakan, wa kana li hadzal hajari ainani walisanani ainani walisanun faqala iftah faka. Nah, jadi kemudian perjanjian tentang kesaksian Allah itu Tuhan seluruh manusia itu ditulis di
selembar kertas, kemudian kertas itu ditelan oleh Hajar Aswad. Faqala asyhadu liman wafaka bil mafa yaumal qiyamah. Nanti Hajar Aswad kemudian menjadi saksi liman yastalimuhu bitauhid pada orang-orang yang mengusapnya dengan berdasarkan ketauhidan. Faqala ya Amirul Mukminin yadur wa yanfa. Jadi Hajar Aswad itu Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, bisa memberi bahaya, bisa memberi manfaat, memberikan kesaksian yang meringankan atau kesaksian yang memberatkan. Menang Sayyidina Umar ya. Faqala Umar, a'udzubillahi an a'isha fi qaumin lasta fihim ya Abul Hasan. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah agar jangan sampai hidup dalam sebuah komunitas yang di situ tidak ada dirimu wahai Abul Hasan. Kalau urusan ilmu ya siap. Pernyataan-pernyataan seperti ini juga pernah disampaikan oleh Sayyidina Umar kepada Mu'ad bin Jabal. Laula Mu'ad lahalaka Umar. Andaikan tidak ada Mu'ad, misalnya Umar akan hancur, rusak. Karena hampir saja menghukum rajam seorang wanita yang ditinggal pergi suaminya, yang ternyata wanita itu hamil. Yang ujung-ujungnya hampir sudah dituduh dia hamil dari mana itu, suaminya pergi kok hamil. Ternyata begitu lah mau dirajam ditentang sama Mu'ad bin Jabal. Jangan, tunggu dulu. Setelah melahirkan baru ketahuan bayinya itu tidak berusia 9 bulan karena sudah bergigi ya. Kan artinya di kandungan itu kan tidak hanya 9 bulan ya, bisa artinya sangat mungkin hamil sebelum suaminya pergi. Itu satu contoh begitu. Kisah tentang bagaimana Sayyidina Umar mendapat koreksi evaluasi dari ulama-ulama sahabat zaman itu. Tapi yang jadi catatan di sini adalah bagaimana Sayyidina Umar yang walaupun dalam pemahaman beliau belum memahami makna atau hikmah faedah dari mencium Hajar Aswad, karena beliau melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad, maka beliau pun berusaha mencium Hajar Aswad. Kok lali yo? Sudah berapa cerita? 3 cerita. Cerita lagi. Jadi nanti substansinya ya akhirnya bagaimana orang terikat dengan Rasulullah. Yang ketiga tentang berangkat pagi-pagi. Berangkat pagi-pagi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah kepada umatku dalam bangun pagi mereka. Jadi ada jaminan doa Rasulullah. Jadi doa Rasulullah kan insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah itu punya hak kapling surga, apalagi urusan dunia ya. Semoga Allah, ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku yang mau pagi-pagi bangun. Pokoknya mulai aktivitas pagi hari. Nah, karena Rasulullah mengimani pagi hari itu berkah, maka beliau sendiri kana idza ba'atha sariyatan aw jaishan ba'athahum min awwalin nahar. Ketika Rasul itu hendak mengirim pasukan, maka diberangkatkan oleh beliau pagi hari. Karena Rasul mengimani pagi hari itu berkah. Jadi beliau tidak berhenti pada mendoakan berkah bagi orang yang mau berangkat pagi hari, tapi beliau lakukan itu sendiri ketika beliau harus memberangkatkan pasukan. Nah, mengimani hadis ini ada seorang pedagang namanya Soher. Ini tertulis di kitab-kitab hadis ya. Tirmidzi, Abu Dawud. Fakana Soher tajiron, fakana yab'atsu tijaratahu min awalin nahar fa asra wa kasura maluhu.
Soher yang kebetulan berdagang ini karena mengimani hadis pagi hari itu berkah, maka dia memberangkatkan perdagangannya itu pagi hari. Sehingga kemudian dia pun akhirnya menjadi orang yang banyak harta, menjadi kaya raya. Jadi berangkat dagang isu-isu. Saiki cara berangkat atau dagangan apa? Market mau dagangan laku misalkan ya. Ada orang mau minta order barang karena kita posting, ada yang pesan. Kalau bisa dipaketkan pagi hari. Ben masuk hadis kanjeng Nabi, semoga Allah memberkahi orang yang mau beraktivitas pagi hari. Dan itu diimani oleh soher. Dalam tambahan riwayat lain, Allahumma barik li ummati fi bukuriha yaumal khamis. Ada tambahan teks hari Kamis. Ya Allah berikan berkah kepada umatku yang mau berpagi-pagi hari, terutama di hari Kamis. Nah, maka Sayyidina Ali punya rekomendasi agar kalau punya hajat apa itu, misalkan mau melamar misalkan ya, berangkat mau melamar ibaratnya ya. Kamis pagi berangkatnya ya. Ben lamarannya diterima misalkan ya. Atau punya hajat apa kepada seorang mau pinjam hutang, pinjam duit. Nah, ya datanglah ya. Oh enggak, jangan pakai WA ya. Nah, itu Kamis pagi. Di sini yang kita ambil sama dengan kisah Sayyidina Umar, kisah Anas bin Malik. Kemudian sama dengan kisah Abu Musa al-Asy'ari bahwa soher ini mengimani pagi hari sebagai waktu yang berkah untuk beraktivitas sehingga beliau berdagang pada hari Kamis. Pada pagi hari, terutama pada hari Kamis. Kisah berikutnya, orang-orang yang mengimani sunnah Rasulullah. Riwayat dari Imam Ibnu Khuzaimah. Ada seorang namanya Marsad bin Abi Abdillah, namanya Marsad. Marsad ini terkenal sebagai orang yang mesti pertama kali datang di masjid untuk sholat jamaah. Terkenal wis. Terkenal arek iki mesti ngawiti. Ini untuk pondok kene konangan arek iki mesti ngareni. Sebalik ya. Tapi Marsad yang terkenal arek iki mesti diisi nang masjid. Mesti datang pertama di masjid. Wa ma ra'aitu dakhilal masjid, ini kesaksian dari Yazid, seorang namanya Yazid, dan saya tidak melihat sekalipun Marsad itu masuk masjid illa wa fi kummihi shadaqatun. Kecuali di saku bajunya mesti ada sesuatu yang akan disedekahkan. Marsad ini nek sembayang mesti ngawiti, neko kondisi. Plus di saku bajunya mesti bawa sesuatu yang bisa disedekahkan. Kata Yazid. Imma fulusun, kadang dia bawa duit. Wa imma khubzun, kadang dia bawa roti. Qala hatta rubbama ra'aitul basal yahmilu. Bahkan pernah sekali aku melihat dia ngesai bawang. Sampai akhirnya aku takon, fa aqulu ya abal khair in hadza yuntin thiyabak. Loh ini jadikan baju sampean ndak enak baunya ya, bau. Loh kok bawa bawang ya? Fa yaqulu ya ibn Abi Habib, amma inni lam ajid fil baiti syai'an atasaddaqu bi ghairu. Ya karena aku di rumah tadi nggak nemukan apa-apa yang bisa aku bawa untuk aku sedekahkan kecuali bawang ini. Innahu haddatsani rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sementara aku pernah mendengar seseorang sahabat Kanjeng Nabi itu menceritakan Kanjeng Nabi dawuh, dhillul mu'mini yaumal qiyamati shadaqatu. Bahwa naungan seorang beriman pada hari kiamat
nanti adalah sedekahnya. Jadi Marsad ini karena sangat terobsesi dengan hadis tentang naungan hari kiamat nanti adalah sedekah, maka dia selalu menyempatkan untuk bisa bersedekah. Tiap datang ke masjid. Berarti sedekah yang ping 5 ya. Sampeyan mau sedekah durung? Aja dijawab. Itu biasanya kalau itikaf Ramadan ada sedekah pagi itu ya. Jadi sangat mengimani hadis tentang naungan hari kiamat, maka sedekah baginya sebuah hal yang dirutinkan 5 waktu. Sampai harus cuma sedekah bawang. Bawang. Ya remeh ya. Tapi yang catatan pentingnya adalah mengimani hadis-hadis Rasulullah. Kayak tadi soher yang berdagang di pagi hari karena berkah. Karena berkah. Kemudian ini kisah tentang Bilal. Nah, sekarang Bilal. Bilal kalau yang kita kenal kan tentang azan ya, tentang ketauhidan beliau mempertahankan iman harus disiksa. Sementara juga ada cerita walamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa Bilalun yuridul jihad ila Abi Bakrin As-Siddiq. Ketika Rasulullah telah wafat, Bilal kan mendampingi Rasulullah terus ya, azan ya. Setelah sepeninggal Rasulullah, Bilal datang kepada Abu Bakar untuk ikut pergi berjihad. Beliau matur kepada Abu Bakar, ya Khalifah Rasulillah, wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wahwa yaqulu bersabda, afdalu amalil mu'min al jihadu fi sabilillah. Bahwa amal utama seorang beriman itu adalah jihad fisabilillah. Dari Abu Bakar, faqala Abu Bakar, "Fama tasya' ya Bilal?" Lalu apa yang engkau inginkan wahai Bilal? Qala aradtu an urabita fisabilillah hatta amud. Karena aku pernah mendengar hadis itu sementara saya sudah enggak muadzin Rasulullah, saya ingin total ada di medan jihad sampai mati. Waktu itu Abu Bakar enggak mengizinkan. Bilal, sudah bersama saya saja singkatnya. Aku tua, sudah lemah tenagaku. Ajalku juga tidak lama lagi. Faqama ma'ahu hatta tufiya. Maka Bilal pun tetap tinggal di Madinah bersama Abu Bakar sampai Abu Bakar wafat. Kemudian ketika masa Khalifah Umar juga minta izin untuk meninggalkan Madinah. Ya mungkin juga jenengi wong ya masuk nang Madinah terus kepengin ro di India. Bilal izin lagi ke Sayyidina Umar. Tapi tetap ditolak oleh Sayyidina Umar, tapi Bilal ngotot. Akhirnya Sayyidina Umar mengalah. Kemudian bertanya, faqala ila man tara an ajalani da qala ila Sa'ad. Kalau engkau pergi dari Madinah, lalu kepada siapa aku serahkan muadzin di Masjid Nabawi ini? Kata Bilal. Kata Sayyidina Umar. Kemudian Bilal ila Sa'ad. Faqad adzana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala Umar ila Sa'ad wa aqibihi. Ya sampean serahkan ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Atau Sa'ad bin Mu'ad wa alam. Kalau Sa'ad bin Ubadah tidak, kalau Sa'ad bin Ubadah itu waktu pergantian kepemimpinan dari Rasulullah kepada Abu Bakar, Sa'ad bin Ubadah diriwayatkan pindah ke Syam. Wallah ini Sa'ad bin Mu'ad apa Sa'ad bin Abi Waqqas, Allah alam. Akhirnya oleh Sayyidina Umar diwakilkan kepada diserahkan kepada Sa'ad dan anak keturunannya.
Coba dicek nanti Sa'ad bin Mu'ad apa Sa'ad bin Abi Waqqas muadzin Masjid Nabawi. Ya, yang menjadi fokus kita terkait ini adalah bagaimana Bilal sangat terobsesi hadis amal yang paling utama bagi seorang mukmin adalah jihad fi sabilillah. Sampai ngotot pengen perang. Karena pengen ngemalno hadis itu. Kemudian juga cerita yang terakhir tentang Sayyidina Umar menunjuk seseorang yang barangkali secara prestis sosial nggak punya. Orang mawali, orang mantan budak yang dimerdekakan. Namanya Ibnu Abza. Waktu itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau ditunjuk oleh Ibnu Abza ini ditunjuk oleh Khalifah Umar untuk menjadi gubernur Madinah kalau istilah sekarang. Pimpinannya gubernur Mekah, pimpinannya orang Mekah. Ibnu Abza. Waman Ibnu Abza, orang-orang bantah, sinten Ibnu Abza niku kok sampean jadikan pimpinan ya? Perkara wong Bani Israel ketika ditunjuk Talut sebagai panglima. Yang notabene-nya walam yu'ta sa'atan sa'atan minal mal. Kak sugih. Ini dibantah Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar bilang, innahu qari'un li kitabillah. Ibnu Abza memang orang biasa. Tetapi orang ini ahli dalam membaca kitab Allah. Qari temenan yo. Ya, kalau zaman itu sebut qari ya hafal, bacaannya bagus ya, dan mengerti isinya. Wa annahu alimun bil faraid. Ya karena ini alasan Sayyidina Umar kenapa menunjuk Ibnu Abza sebagai gubernur Mekah yang notabene dia adalah maulan minal mawali. Dibantah oleh para tokoh-tokoh Mekah, Sayyidina Umar tidak bergeming. Karena Sayyidina Umar mengamalkan innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sungguhnya Allah dengan Al-Qur'an ini mengangkat derajat suatu kaum juga merendahkan sebagian yang lain sebab Al-Quran. Hadis riwayat Imam Muslim. Di ikhwani fillah wa akhwati, kisah-kisah tadi itu kita sampaikan memiliki substansi yang sama. Satu, dalam konteks kita sebagai seorang muslim itu juga tidak boleh hanya sekedar menjalankan perintah begitu saja, tetapi bagaimana kita juga terikat dengan kanjeng Nabi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita dalam konteks keimanan kita kan tidak cukup hanya beriman kepada Rasulullah, tetapi harus mencintai Rasulullah, harus ittiba kepada Rasulullah. Nah, dari mana itu dimulai? Ya, di antaranya adalah dari membaca, mengenal, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sehingga kita mengetahui banyak sunnah-sunnah beliau. Yang harus kita imani bahwa sunnah-sunnah beliau itu akan membawa berkah dalam kehidupan kita. Akan membawa berkah dalam kehidupan kita. Yang dalam Al-Quran kita tahu ada ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasulullah itu tidak hanya mengimani diri beliau sebagai nabi, tetapi mengimani ajaran-ajaran yang beliau bawa. Dan di situ ada ayat, ada teks wal mu'minun. Orang-orang yang beriman itu tidak hanya sekedar mengimani kanjeng Nabi, tetapi juga mengimani apa yang dibawa oleh kanjeng Nabi. Mengimani bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu kita perlukan dalam kehidupan. Artinya wong ibadah atau melakukan kebaikan apapun di dunia ini, motivasinya tidak boleh berhenti pada Allah, pahala dari Allah,
tetapi juga harus membawa Rasulullah sebagai motivasi menjalani. Terus mengimani manfaat yang ada. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Menjalankan sunnah itu harus diimani sebagai sesuatu yang kita butuhkan untuk hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Ya. Jangan terlambat. Terlambat itu begini. Kita dulu tidak peduli dengan makan kurma ketika buka puasa. Jadi karena kono kurma ya. Atau karena durung ro nek buka kurma itu sunnah. Baru kemudian termotivasi untuk makan kurma ketika buka puasa setelah tahu apa manfaat kurma untuk orang yang berpuasa. Berarti motivasi awalnya manfaatnya, bukan itibak Rasulullahnya. Oh, kalau orang buka puasa itu maklum, mungkin ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui. Lebih percaya mana? Minum susu ibu hamil, ibu menyusui atau makan kurma? Spontanitas kita mayoritas masih lebih percaya ngombe susu ibu hamil baru ngombe susu ibu menyusui. Nah, padahal kurma itu mengandung gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil, dibutuhkan oleh ibu menyusui. Kita menunggu rekomendasi kedokteran dulu. Padahal sunnah Rasulullah sudah mengajarkan itu. Berarti telat itu ya. Ya daripada tidak ya. Akhirnya ono kalimat ketika sesuatu itu menjadi produk ilmiah, kita baru menjalani. Tapi masih menjadi produk sunnah, kita membiarkannya. Katanya kita beriman kepada Rasulullah. Gak nyambung. Orang nyambung. Makanya urip iku kudu belajar ngelakoni sunah Kanjeng Nabi. Walaupun belum tahu manfaatnya. Pokoknya Kanjeng Nabi ngene, ya aku ngene. Kok Sayyidina Umar tadi loh, ya. Itu. Syukur-syukur kemudian kita bisa mengetahui manfaatnya. Tapi umpama ketika manfaat itu diketahui, motivasinya jangan manfaat. Motivasinya harus iman. Ben oleh ganjarane ittiba. Biar dapat pahalanya mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah. Sehingga iman kita betul-betul sempurna. Kanjeng Nabi dawuh la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Tidak sempurna iman seseorang dari kalian sebelum kesenangannya mengikuti apa yang aku bawa. Jadi menjalankan sunnah itu memang sebuah hobi bagi dia, menjadi habit. Ya ini proses yang panjang. Dimulai dari mana nanti. Tapi harus kita imani bahwa ketika kita menjalankan sesuatu itu, menjalankan sunnah, itu satu dapat pahala, dua dapat keuntungan tentunya. Keuntungan dunia akhirat. Dan kalau menjalankan sunnah itu mesti ada manfaat dunianya ya. Ada manfaat dunianya. Kalau gak usah diniati itu efek ya. Contoh kita tahu bahwa akikoh itu sunnah ya. Akikoh itu sunnah. Ketika sebuah komunitas itu menggerakkan masyarakat umum untuk ayo akikoh, maka dengan sendirinya orang beli kambing ke dia. Ya lek kambing 10, lek kambing 1000, lek kambing 100.000. Dia enggak jualan kambing. Dia mensiarkan sunnah Rasulullah akikoh. Maka dia dapat umpan baliknya. Nah, sekarang sunnah apa yang kita imani, kita yakini, ayo kita belajar mengistiqomahkan dan menyuarakan. Ya, insya Allah dapat efeknya. Contoh ketika Anda mengimani betul siwak. Siwak itu kan tentunya pakai kayu arok ya. Nah, ada yang punya? Ada yang punya?
Kalau kita mendakwakan, kita nggak usah jualan kayu siwak. Ayo siwakan, nggak takut tuku nuk endi. Nah, sing repot saiki iku sing dodolan kayu siwak itu gak ngejak wong siwakan. Sing ngejak siwakan gak dodol kayu siwak. Nah, mestinya gak usah dodol gak usah posting jualan kayu siwak. Ayo bersiwak. Ben sunnah Rasulullah itu urip. Mengamalkan sunnah sebagai salah satu resep masuk surga. Man akala thayyibah wa amila fis sunnah wa aminan nasu bahwa ikau dakhalal jannah. Jadi sunnah itu mesti membawa kehidupan yang sejahtera. Kalau betul-betul dipraktekkan, diimani, disebarluaskan. Kalau nggak gitu nggak ada ungkapan tuba liman wasi'atu sunnati walam ya'duha ila bid'ah. Rasulullah dawuh tuba liman wasi'atu sunnati walam ya'duha ila bid'ah. Sangatlah beruntung seseorang yang merasa cukup menjalankan sunnahku tanpa harus beralih kepada hal-hal yang di luar sunnah. Hal yang di luar sunnah. Nah, itu sebuah proses yang tidak seawalnya kita itu diajarkan untuk, ya perlu belajar proses ya. Diajarkan untuk sholat 5 waktu, pokoknya sholat lah 5 waktu ya. Nah, nanti perlahan-lahan sholat sesuai sunnah. Nah itu dimulai dari mana? Ya dari punya guru tentunya ya. Dimulai punya guru yang mengenal sunnah. Makanya perlu punya guru yang ahlus sunnah wal jamaah. Jangan diartikan guru yang ahlus sunnah itu guru yang tahlilan saja ya. Bisa jadi wong tahlilan tapi gak ahlus sunnah wal jamaah loh ya. Lah wong gak tau nglakoni sunnah kok ngaku ahlus sunnah wal jamaah ya. Ahlus sunnah wal jamaah benar. Salat jamaah di mana? Di rumah. Oh, gak ahlus sunnah wal jamaah itu ya. Karena sunnahnya salat jamaah di masjid. Sampeyan ahlus sunnah wal jamaah ya, siwakan. Enggak. Oh, kok ahlus sunnah wal jamaah ya? Kan repot ya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu jangan koptasi ya, dibatasi kur tahlilan, kur tawasulan, kur terbangan ya. Itu terlalu sempit. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu yang setia dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Dimulai dari mana ini? Gak ada guru sing mendidik tentang sunnah. Tidak sekedar ilmu. Tidak sekedar ilmu. Tidak sekedar ilmu. Tidak sekedar ilmu. Maka alhamdulillah semoga ini awal yang baik ketika taufik Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Taufik itu turun ya. Turun kepada kita untuk bisa datang di pesantren ini yang tentunya ada pesantrennya Abu Ya'sid Muhammad Al-Maliki diasuh oleh Abi Ihya Ulumuddin yang insyaallah tidak hanya sekedar memberikan kita ilmu tetapi memberikan kita keteladanan, mendidik kita untuk mengenal sunnah. Dimulai dari yang paling prinsip, sunnah-sunnah di dalam sholat. Sunnah-sunnah di seputar sholat. Karena sholat itu tolak ukur. Kalau sunnah-sunnah dalam sholat saja tidak terfikir bagaimana sunnah-sunnah di yang lain. Nah, jadi barangkali selama ini kita sudah mengenal sunnah-sunnah sholat secara fikih. Ya. Maka di sini sunnah dalam makna bagaimana Rasulullah melakukan, bagaimana Rasulullah melafatkan. Maka kaifatus sholli itu jadi salah satu hal yang penting harus kita pahami sebagai sesuatu yang penting untuk kita praktekkan menjadi amaliyah sholat kita sehari-hari yang semoga menjadikan sholat kita semakin dekat dengan sunnah Rasulullah sehingga nilainya semakin tinggi insya Allah. Makanya jangan pulang dari sini sebelum lulus kaifatus sholli. Ada tesnya ya Pak Panitia ya? Ada tes, pokoknya gak lulus kok boleh mulai ya. Karena kita hidup itu kan
Kalau guru saya dulu pernah mengatakan kecenderungan untuk selalu lebih baik. Perbaikan itu dimulai dari mana? Dimulai dari sholat. Dimulai dari sholat. Saya nggak ngomong banyak tentang sholat karena sudah kita kaji, alhamdulillah sudah dibicarakan banyak. Di antaranya itu mengenalkan kita tentang sunnah. Jadi bagaimana orang itu mengenal sunnah dari siapa? Kalau kisahnya Sayyar tadi mengenal sunnah, ketemu anak kecil salam dari siapa? Dari Sabit al-Bunani. Sabit al-Bunani mengenal sunnah salam pada anak kecil dari Anas bin Malik, Anas bin dari Rasulullah. Maknanya orang itu tidak akan peduli dengan sunnah kalau tidak bertemu dengan guru yang ahlus sunnah. Nah, insyaallah semoga guru kita Abi Ilmuddin diantaranya. Maka mengacu kepada ungkapan Imam Ibnu Syadab dalam kitab Talbisu Iblis, beliau mengatakan inna min ni'matillahi 'ala syabi idza nasak ayyuhiya sahiba sunnah yahmiluhu 'alaiha. Sungguhnya termasuk nikmat Allah kepada para pemuda, pemudi, orang-orang muda. Idza nasaka, ketika dia sudah menjadi seorang syabun nasikun, pemuda yang ahli ibadah. Wa syabun nasya'ah fi ibadati rabbi. Itu sebuah nikmat yang luar biasa. Orang muda tapi ahli ibadah. Orang muda tapi ahli ibadah. Itu nilainya enggak sama dengan yang sepuh ya. Wis tuwa maklum ibadah ya. Isih enom, wayahe seneng dolen-dolen, iki malah jungkung ibadah nang Gusti Allah. Nah, tuh. Nek ngono enggak dapat fasilitas sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhillu. Imamun adilun dan wasyabun nasya'ah fi ibadati rabbi. Semoga kita semuanya termasuk ini ya. Amin ya. Nom-noman tapi gelem mondok. Ya. Gelem mondok. Ya, termasuk nikmate Gusti Allah nang arek nom sing wis mondok. Nikmat di atas nikmat lagi adalah ayyuhiya sahibah sunnah. Dia bisa bertemu, bergaul, berinteraksi dengan guru yang ahlus sunnah. Yahmilhu 'alaiha, yang mendidiknya untuk teguh dalam sunnah itu. Yang mendidiknya untuk teguh di dalam sunnah. Nah, ini sebagai kenikmatan karena kadang tidak banyak orang yang fokus pada sunnah ini, tidak banyak ya. Tidak banyak. Karena akhir zaman itu sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Itu gambaran. Maka orang bisa disebut sahibus sunnah itu ya karena punya guru yang sambung dengan Rasulullah. Kalau tidak punya guru yang sambung dengan Rasulullah, ya bukan termasuk ahlus sunnah. Wong gurunya enggak sambung ya, sanadnya enggak sambung ya, enggak sambung. Harus sambung sanad. Karena Islam itu ilmu dan amal ya, ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Nah, selain kafatus sholi, nah, termasuk yang ditekankan oleh guru kita Abi Ilmuddin adalah hadis-hadis yang sering beliau dengar disampaikan oleh guru beliau Abu Asad Muhammad Alawi al-Maliki. Jadi Abi Hiya punya kumpulan hadis yang kemudian dikasih judul Jala'ul Afkar. Jala'ul Afkar. Ini adalah kumpulan hadis yang menjadi perhatian Abu Asad Muhammad al-Maliki yang sering disebut oleh Abu Asad al-Maliki, didengar oleh Abi Hiya sehingga semua di buku ini. Tentu ngomong hadis banyak ya. Ratusan ribu hadis. Ratusan ribu hadis. Hadis yang di buku ini ada di kitab-kitab hadis. Tetapi terkumpul di sini ibarat menjadi rasa dari beliau, yang beliau dapatkan rasa itu dari guru beliau. Yang pada ujungnya nanti ya agar kita menjadi orang yang terikat dengan Rasulullah melalui hadis.
Orang mengikat dengan Rasul itu kan bisa melalui baca sholawat ya, di antaranya. Mengkaji sirah beliau untuk terikat dengan Rasulullah. Nah, termasuk mengikatkan diri dengan Kanjeng Nabi, yaitu perhatian dengan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, perhatian dengan hadis-hadis Kanjeng Nabi. Secara ilmu dan praktek tentunya. Ya walaupun tidak seluruhnya bisa dipraktekkan, tapi harus bisa disampaikan, kan begitu. Jadi kita jual afkar ini sekali lagi adalah hadis-hadis yang sering kali didengar oleh Abi Ihya Ulumuddin dari Abuya Said Muhammad Al-Maliki. Ada 42 hadis di sini yang semoga menjadi salah satu menu bacaan kita sehari-hari selain hadis Arba'in Nawawi ya. Punya ya kitab hadis Arba'in Nawawi ya. Nah, dibaca. Oh, enggak usah gak sekedar dibaca, kita hafalkan dulu. Setelah itu ditumpuk ya. Nah, ada yang prinsip yang kita tahu bahwa kitab hadis itu bukan seperti pelajaran, mohon maaf nahu sorof, wingis imriti, saiki alfiyat ditinggal imriti karena Ustaz Maktub diperluas alfiyat. Jangan begitu ya. Hadis itu harus menjadi bahan bacaan rutin kita sebagaimana membaca Al-Quran. Hadis itu begitu ya. Dengan harapan ada yang bisa kita amalkan. Makanya wong Islam itu simbol rumah seorang muslim itu apa? Simbol rumah muslim itu apa? Mestinya simbol rumah muslim itu ya ono lah apa? Mushaf Al-Qur'ane, ono kitab hadis ya. Alhamdulillah sing kebetulan anak ustaz, anak kiai gak usah wis ono dhewe ya. Kita sing anake wong desa iku kudu ngerti. Omahe wong Islam itu ideale, apike, utamane ya kudu ana mushaf Al-Qur'ane, ana buku hadise. Nah, Al-Quran itu ada ayat yang bisa kita jadikan salah satu pijakan tentang perintah Allah kepada ummahatul mukminin wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan bacalah, sebutlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian berupa ayat-ayat Allah dan al-hikmah. Mayoritas ulama tafsir mengatakan al-hikmah itu diantaranya adalah al-hadis. Wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Menu pelajaran itu tidak boleh berhenti pada Al-Quran, tetapi juga pada al-hadis. Makanya kudu ono kitab hadis di rumah dan dibaca. Kalau sehari satu hadis, 2 hadis, nanti sekian hari kan banyak yang sudah dibaca. Hadis itu kalau bahasa penulis itu pemikirannya Kanjeng Nabi ya. Kalau bahasanya orang penulis pemikiran. Hadis ini wahyu ya. Wahyunya Allah melalui Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan berbeda dengan Al-Quran yang diriwayatkan secara mutawatir dari generasi ke generasi. Kalau hadis ini, kalau Allah atas kehendak Allah, kasih sayang Allah harus terkumpul melalui proses perjuangan orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah untuk mengumpulkan hadis itu. Orang selama umur hidupnya hanya mencari hadis ada ya. Mencari ya. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada informasi orang ini dulu pernah mendengar hadis dari punya hadis ini. Di mana? Didatangi. Sampai terjadilah istilahnya mobilitas dari daerah ke daerah yang satu daerah ke daerah yang lain karena semangat para ulama untuk mendengar hadisnya Rasulullah. Dan itu sudah dimulai sejak zaman sahabat. Maka sampai ada sahabat Jabir bin Abdullah yang sampai harus beli unta secara khusus untuk melakukan perjalanan 1 bulan penuh ke Sam hanya untuk mendengar satu hadis. Itu gambarannya.
Karena ini pesannya Rasulullah. Nah, maka kita dalam forum ini menginginkan kepada kita semuanya, mari belajar melihat kitab hadis itu dan kitab suci Al-Quran sangat berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Ini adalah wasiat Allah, wasiat Rasulullah. Ini diberikan oleh Allah kepada umat untuk jadikan sarana beribadah sebagai pegangan menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan ujian. Makanya perlu membaca hadis ben ngerti apa kersane Kanjeng Nabi. Nah, tentu tadi itu ya, tidak sekedar baca hadisnya tapi punya keteladanannya. Nah, ya, punya guru yang bisa kita teladani menjalankan hadis apa. Kalau bisa begitu. Nah, kitab Jalal Afkar ini di antara yang diajarkan oleh Abi Khiyalumuddin kepada para santri khususnya dan umumnya kepada umat Islam agar kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjadikan beliau sebagai betul-betul panutan. Kalau memang hati kita betul-betul menginginkan akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada Rasulullah ada uswah hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang menghendaki Allah, menghendaki akhirat dan banyak berzikir kepada Allah. Nah, itu dimulai dari mengkaji hadisnya Rasulullah, mengerti Rasulullah seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, nek wong biyen untuk mengetahui sunnah Rasulullah, mengetahui hadis Rasulullah dengan cara yang seperti tadi, melakukan perjalanan panjang, menghabiskan waktu, biaya, tenaga, masya Allah. Kita sekarang tinggal beli kitab hadis, dan membacanya tentunya. Hanya niatkan untuk punya kitab hadis di rumah. Sebagai saksi, saya umatnya Kanjeng Nabi. Saya punya hadis-hadisnya Kanjeng Nabi. Semuanya dapat syafaat Rasulullah, syafaat umma, seluruh orang di dunia ya. Seluruh yang nanti itu semua manusia mendapat syafaat umma. Tapi syafaat khusus itu ya hanya diberikan oleh orang-orang yang punya amalan-amalan khusus. Ya. Amalan khusus. Jadi kitab hadis semoga nanti menjadi saksi yang meringankan kita ya, meninggikan derajat kita. Nah, di kitab Jalal Afkar ini ada 40 hadis yang barangkali jenengan mau mendalami bisa dilihat penjelasannya lewat YouTube juga ada ya. Ya kan sudah dapat sanad ya, sudah ketemu Abi minta ijazah kitab Jalal Afkar. Nanti diagendakan pada penutupan ada ijazah kitab Jalal Afkar untuk ini dibaca menjadi salah satu bahan bacaan sebagai apakah tidak cukup dengan kitab-kitab hadis yang ada. Kenapa harus pakai hadis ini? Ini masalahnya bukan sekedar ilmu hadisnya, tapi masalah rasa. Ben kita tergerak untuk ikut melakukan ya. Jadi kitab ini rasanya Abi, rasanya Abuya terhadap sebuah hadis, penghayatan beliau kepada sebuah hadis, kemudian menuangkannya. Masakan banyak, tapi orang yang punya kesan masakan tertentu dia akan bicara kepada orang lain, sehingga orang lain itu ikut terpengaruh untuk mencicipi masakan itu. Hadis banyak, tetapi ada sebagian hadis bagi seseorang itu sangat menginspirasinya. Ya kayak tadi itu siapa? Bilal bin Rabah yang sangat terinspirasi hadis afdalu amalil mu'min al jihad fi sabilillah. Sehingga ngotot pengen perang tok ya. Kayak Marsad yang ngotot pengen sedekah tok, soalnya pengen sedekah itu sebagai naungannya. Seperti tadi itu ya. Soher yang punya prinsip pokoknya keluar membawa perdagangan ya pagi dan oleh barokah. Nah, itu rasa. Nah, rasa. Jadi hadis banyak, tapi rasa dari guru itu penting untuk kita dapatkan. Jadi murid itu ya nggak akan punya selera kalau dia tidak mendapatkan dari gurunya. Sahabat dulu itu sampai selera yang sifatnya fisik ya. Sampai darahnya Kanjeng Nabi, sing disenengi Kanjeng Nabi, sahabat dadi nang seneng nih kan gitu. Kan gitu.
Jadi untuk hadis ini bagaimana ulasannya bisa ditelusuri di kajian-kajian beliau yang terdokumentasi di media sosial. Nah, di antaranya barangkali ya, yang barangkali kita hadis ini tidak termaktub di Arba'in Nawawi misalkan, karena kita sudah barangkali pernah menghafalkan Arba'in Nawawi. Nah, contoh di halaman 16 itu hadis tentang Al-Hadis Rabi', kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadithur Rabi'u fil jihadi wa talabil ilmi wa nashrihi an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yaumal fathi la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Ini satu contoh hadis ini menjadi prinsip hidup misalnya, bahwa tidak ada hijrah setelah penaklukan Mekah. Maksudnya apa tidak ada hijrah setelah penaklukan Mekah itu, sementara juga ada ungkapan al-hijratu madin ila yaumil qiyamah. Hijrah itu terus ada sampai hari kiamat. Wong Al-Qur'an ada kok ya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid lahu muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa man yuhajir fi sabilillah tsumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajru 'ala Allah. Rabbi anzilni munzalan mubarakan dan seterusnya. Hijrah terus ada, tapi di sini Kanjeng Nabi dawuh la hijrata ba'dal fath. Artinya hijrah itu meskipun terus ada, tetapi tidak akan bisa menyamai hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Madinah sebelum penaklukan Mekah. Karena situasinya yang begitu teramat sangat berat. Nah, al-ajru ala qadrit ta'at. Artinya amal hijrahnya para sahabat itu enggak tertandingi oleh apapun. Enggak tertandingi. Itu yang dimaksud la hijrata ba'dal fatah. Tapi kata Rasulullah ada istidrak, lakin jihadun wa niyah. Walaupun tidak bisa menyamai hijrahnya para sahabat, tetapi ada amalan yang barangkali masih cukup dekat dengan hijrahnya para sahabat adalah jihad. Jihad itu maknanya umum. Makna yang paling spesifik ya sampai pada qital, peperangan. Jihad umum, wa man jahada walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jihad itu berusaha maksimal melawan setan ya, melawan hawa nafsu. Itu di antaranya. Man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang kalau orang itu bisa berjihad, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, akan kami buka, tunjukkan jalan-jalan kami. Melawan setan, melawan hawa nafsu, melawan musuh-musuh itu berat. Berat secara fisik, berat secara mental. Kalau bisa dilakukan akan terbuka jalan-jalan yang indah. Makanya urip iku lek melakukan yang disenangi ya gak oleh apa-apa ya. Gak ono rasane ya. Lakukan sesuatu yang tidak kamu sukai. Contoh sederhana, ngari sembayang itu abot, enak ya. Tapi disi sholat itu abot. Lakukan itu, lak beda nanti rasanya. Mengamalkan ilmu itu satu saat sangat berat. Tapi kalau berhasil dilakukan, man alima wa amila wa allama, allamallahu ma'lam ya'lam. Sapa sing ngerti, ngelakoni, mulangke, maka Allah dapat berikan ilmu yang baru. Maka orang itu disebut, kenapa semakin bertambah alim, identifikasinya diantaranya dia sudah menjalankan ilmu yang dia dapatkan. Kalau ngomong orang yang pintar itu dari kacamata ilmu itu cuma sedikit, nggak ada orang pintar. Tapi kenapa orang itu memunculkan ilmu-ilmu baru? Diantaranya dia orang ikhlas.
Di antaranya dia mengamalkan ilmunya. Sementara mengamalkan ilmu itu berat. Wa man ja'alalladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jalan-jalan baru akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jihad secara umum. Jadi masih ada yang bisa kita lakukan untuk masih gak podo 100% ya member ya. Dengan amalnya sahabat di jalan sahabat yaitu jihad. Jihad dalam makna yang paling sederhana ngamalno ilmu, gak selalu nuruti kesenengane ya. Ngelawan karepe setan. Biasanya setan itu ngajak wong ngelanggar perintah. Nafsu itu ngajak wong seneng-seneng. Akhirnya melanggar perintah. Dampaknya nanti begitu. Berusaha ngelakoni ilmu sing dinduweni semampunya. Itu satu. Walakin jihadun waniyatun, ada niat. Nah, di sini yang kita maksud tadi bahwa hadis itu banyak, tapi ketika hadis itu tertuang dalam sebuah tulisan milik seseorang, maka sangat mungkin orang itu sangat menghayati hadis tersebut. Sehingga bisa mengajak orang lain untuk turut serta menghayati. Kalau Anda tidak punya selera, tidak bisa membuat orang punya selera. Masuk dalam hikmah faqid syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, dia tidak bisa memberi apapun. Ya. Tapi dalam konteks hadis sangat manfaat. Walaupun kuriso ngomong, tetap sampai wae. Karena farubam balagin au amin sami. Gak apa-apa, sampai sangat mungkin yang mendengar itu lebih iso ngelakoni, bisa lebih memahami. Nah, syukur-syukur mendengar satu hadis, bisa menjalankan, bisa menyampaikan, dan hidupnya memang banyak mengkaji hadis, maka semoga termasuk dalam hadis kanjeng Nabi, naddarallahu imro'an. Hidupnya akan dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya akan dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah hadis. Ya, makanya kenapa kita melihat gambarnya Abu Yazid Muhammad kok senang cerah. Salah satunya beliau termasuk min ahlil hadis. Nah, ada kalimat beliau yang wallahu alam semoga benar ya. Ammad dunya fatahta qadami. Adapun dunia itu ya di bawah telapak kakiku. Lahmi wa dami mamlu'un bil hadis. Darah dan dagingku penuh dengan hadis. Sampean. Makanya banyak ya, sudah saatnya lah. Wis wayahe banyak mengkaji ilmu-ilmu alat, ilmu fikih, sudah saatnya banyak membaca tafsir, banyak membaca hadis. Intinya sebenarnya di sana. Jalan menuju Quran hadis itu ya dari alat, dari fikih kita, kemudian mengaji hadis, mengaji tafsir. Jadi ini satu contoh hadis la hijrata ba'dal fatah walakin jihadun wa niyah. Mungkin kita jarang dengar hadis ini ya. Padahal ini tertera di kitab-kitab hadis. Jadi tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, tetapi masih ada jihad memerangi hawa nafsu, memerangi setan, berusaha mengamalkan ilmu. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tapi sebagai sebuah pengamalan yang akan melahirkan ilmu-ilmu baru. Yang pada puncaknya jihad itu kital, perang ya perang. Perang lawan wong kafir, perang lawan wong dolim. Kadang wong dolim itu dikandani yang ngamuk ya, ngejak gelut, gak apa-apa gelut ya. Wong dolim salah kandani salah gak gelem. Ya. Jadi sampai ke sana nanti akhirnya. Agama itu walakin jihadun dan ada waniyatun. Nah, tafsiran niat. Nah, tafsiran niat di sini apa? Sudah ada di judul hadis. Thalabul ilmi wa nasyri. Niat itu diantaranya mencari ilmu dan menyebarluaskan. Maka insya Allah yang kita lakukan ini adalah amalan yang member-member hijrah para sahabat. Thalabul ilmi lillahi ta'ala. Thalabul ilmi sing ikhlas. Ada dua tafsiran niat. Thalabul ilmu wa nasyri wal firar min fitaniddin. Ya, mencari ilmu, menyebarluaskan ilmu. Berat, koyok berarti wong hijrah ya. Golek ilmu itu abot. Berat. Nah, kalau waktu masih di pondok, masih muda, masih remaja, berat
harus kerasan di pondok. Gak keras ya. Kerasane nang omah, kudu kerasan nang pondok ya. Kudu kerasan nang pondok. Nah, tantangannya sendiri. Nanti wis umur 20 munggah kok sek mondok ae. Wong tuane wis izin. Ya, tak kei biaya macam-macam ya. Jadi tantangannya selalu ada sesuai zamannya, sesuai usianya. Ada niat thalabul ilmi, maka thalabul ilmi itu berat masuk dalam kategori ini. Thalabul ilmi yang lillahi ta'ala yang ketika ditanya masa depan duniamu seperti apa ya gak bisa jawab. Ya. Bahkan ditanya menit tadi apa bingung ya. Saya punya kemauan apa? Jadi apa? Lah gak bisa jawab. Awake dhewe lho karo ya. Berarti nuduno ikhlas. Mbok meneh saiki penting mondok ya. Talabul ilmi wa nasyri dan wal firar min fitaniddin. Lari dari fitnah agama. Jadi orang mondok itu sekaligus melakukan dua fungsi, fungsi talabul ilmi wa nasyri dan fungsi berlari dari fitnah agama. Ini diantara sedikit penjelasan tentang hadis keempat, la hijrata ba'dal fatah walakin jihadun faniyah, salah satu hadis yang tertera di kitab Jala'ul Afkar. Jadi monggo banyak membaca kitab hadis dan berusaha mengimani sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wallahu yatawallal jami' bi ri'ayatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.